Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi mengenai presentasi one on one dan teknik lobbying pada mata kuliah presentasi desain. One on one yaitu presentasi yang dilakukan secara empat mata dan ini merupakan jenis meeting yang lebih private. Nah, bagi sebagian orang presentasi jenis ini itu dirasa lebih menegangkan ya, namun untuk sebagian orang yang lain yang misalnya sudah dekat dengan kliennya, presentasi jenis ini malah dirasa lebih menyenangkan. Tips dan teknik presentasi. Nah, yang pertama yakni kalian jangan sampai terlambat, karena dalam presentasi ini hanya ada Anda dan klien. Nah, oleh karena itu, pastikan Anda jangan membuat rapat jadi terlambat. Yang kedua yakni jangan tunda atau cancel. Terlebih lagi saat Anda memiliki klien yang sangat sibuk, jika memang rapat itu memang harus dibatalkan, nah usahakan itu dari pihak klien karena presentasi jenis ini itu merupakan kesempatan emas untuk Anda, jadi jangan sampai untuk dilewatkan. Selanjutnya yakni bersiaplah terlebih dahulu. Nah, pastikan apa yang akan dipresentasikan itu sudah siap ya, termasuk peralatan, lalu perangkat yang digunakan seperti mungkin slide presentasinya, lalu laptop, mockup dan lain sebagainya. Dan juga nggak ada salahnya untuk kalian mengingatkan klien sebelum meeting gitu ya, misalnya, kurang 10 menit lagi atau 1 jam lagi sebelum meeting dimulai. Setelah itu, siapkan hal yang ingin disampaikan. Biasanya klien akan mengundang Anda beberapa hari sebelumnya. Nah, oleh karena itu, lebih baik Anda sudah menyiapkan diri dengan berbagai pernyataan ataupun pertanyaan dalam presentasi kalian nantinya. Jadi meetingnya itu nggak akan sia-sia. Nah, selanjutnya ada waktunya mengeluarkan pendapat. Nah, di sini pada kesempatan ini merupakan waktu di mana Anda bisa bonding atau lebih dekat dengan klien. Jadi, Anda itu harus tetap dalam batas wajar dan juga menimbang kembali mungkin efek dan manfaat yang akan terjadi saat mengungkapkan hal-hal tersebut. Dan nggak ada salahnya untuk menyampaikan permasalahan yang Anda temukan misalnya selama proses mendesain. Misalnya saja nih, apa, pendapat klien tentang pemilihan warna itu kurang sesuai dengan tema desain dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni tentukan tujuan. Nah, pastikan Anda dan klien itu sudah menentukan tujuan yang akan dicapai. Nah, setelah melakukan rapat tersebut ya, sehingga semuanya itu diharapkan dapat terarah dengan baik dan juga menghadirkan manfaat yang dibutuhkan. Selanjutnya, siapkan catatan. Dalam rapat ini pasti ada ungkapan ataupun unek-unek dari kedua belah pihak dan juga akan menghasilkan kesepakatan baru di antara kalian. Nah, oleh karena itu, pastikan Anda menyiapkan catatan untuk menyimpan segala obrolan, terus masukan dan juga kesepakatan yang telah dibicarakan berdua. Jadi, jika rapat ini diadakan secara berkala, hal tersebut atau catatan itu dapat menjadi pola review Anda untuk kemudian hari. Selanjutnya, dengarkan dengan seksama. Nah, di sini tentunya sang klien nanti juga akan memberikan feedback yang bisa menjadi pertimbangan. Jadi, setelah berbicara panjang lebar di depan klien, jangan lupa untuk mendengarkan feedback dan juga ungkapan dari sang klien terkait dengan hal-hal yang sudah Anda sampaikan. Selanjutnya, buat setiap waktunya berharga. Nah, pastikan Anda memanfaatkan setiap menit yang ada untuk mengungkapkan setiap hal yang penting untuk klien Anda ketahui. Nah, usahakan jangan membuang-buang waktu dengan sia-sia dengan hanya diam ataupun membuat suasana yang canggung begitu ya. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan semua pertanyaan Anda di depan klien. Nah, usahakan juga berbicara dengan sopan agar klien nanti bisa menanggapinya dengan baik. Lalu coba mencairkan suasana. Nah, bukan hal yang tidak mungkin ya, berbicara berdua dengan klien itu pasti bikin canggung kan. Nah, namun cobalah untuk mengatur diri Anda dengan maksimal dan
buat suasana menjadi cair. Nah, misalnya di tengah-tengah obrolan yang mengarah ke suasana tegang, nah Anda itu coba selipkan nada suara yang santai ataupun memberikan contoh yang lucu dan juga membuat suasana cair dan membuat suasana hubungan Anda nantinya itu menjadi lebih akrab gitu ya, lalu mengobrol juga lebih nyaman. Terakhir yakni minta saran dan follow up. Nah, setelah mempresentasikan hasil, tantangan, dan hal-hal lain terkait proses desainmu, jangan lupa untuk meminta feedback, pendapat gitu ya, kepada klien untuk perkembangan selanjutnya. Nah, jadwalkan juga untuk follow up secepatnya agar proses desain itu segera mencapai kesepakatan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai lobbying. Nah, lobbying sendiri menurut Mazhab adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh satu pihak untuk menarik atau memperoleh dukungan pihak lain. Sedangkan menurut Anwar, lobbying adalah suatu upaya informal yang persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, yaitu perorangan, kelompok, swasta, pemerintah ya, yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang. Nah, sehingga harapannya target itu bisa tercapai. Menurut Pramono 97, lobbying merupakan suatu tindakan dari individu atau kelompok yang mempraktekkan pendekatan-pendekatan untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi. Nah, relasi yang dimaksud di sini adalah yang bermanfaat untuk membangun koalisi dengan berbagai organisasi, dengan berbagai tujuan juga dan kepentingan gitu ya. Biasanya ini digunakan pula untuk membangun akses informasi dalam isu-isu penting dan melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh. Jadi lobbying itu adalah upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan keinginan ataupun dukungan yang diharapkan. Selanjutnya, lobby versus negosiasi. Nah, di sini lobby itu bedanya dia bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum, dapat juga berupa surat menyurat. Sedangkan negosiasi itu bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Nah, baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak pembantu. Nah, lobby itu syarat akan kepentingan satu pihak yang ingin mempengaruhi pihak lain. Sementara negosiasi itu lebih kepada sebuah proses diskusi antara kedua belah pihak yang mencoba untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Nah, tahapan ini biasanya sudah hampir mencapai kesepakatan ya. Jadi biasanya itu tentang negosiasi harga atau downgrade material dan lain sebagainya. Lobbying itu sangat erat kaitannya dengan communication strategy ya, karena di situ agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam melobi, nah itu harus dipersiapkan strategi komunikasinya, mulai dari pilihan tempat, lalu ada juga timing, lalu kata-kata yang digunakan, hingga style dan persona apa yang akan dipakai itu akan sangat menentukan hasil akhir dari proses melobi. Sehingga etika dalam lobbying itu adalah pihak yang paling berkepentinganlah yang akan aktif melakukan berbagai cara untuk mencapai objek tersebut ya kepada pihak lain yang ingin dilobi begitu. Selanjutnya yakni teknik lobbying. Nah, yang bisa dilakukan yang pertama yakni menentukan lawan dan kawan. Nah, di sini artinya bahwa sebelum melakukan lobby terhadap pihak yang bersangkutan atau pihak pembuat keputusan, Anda harus dapat mengetahui dan menentukan terlebih dahulu mana pihak yang menjadi lawan Anda maupun pihak yang menjadi kawan Anda. Nah, jangan sampai Anda salah menyampaikan informasi kepada pihak yang salah. Yang kedua, yakni menetapkan tujuan. Nah, hal ini dimaksudkan agar lobby yang Anda lakukan itu tidak hanya sekedar omong kosong saja, tetapi jelas dan terarah. Nah, tujuan yang telah ditetapkan tersebut nanti akan menjadi patokan Anda dalam upaya mencapai keberhasilan lobbying yang dilakukan. Yang ketiga adalah membentuk koalisi.
Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan rasa kurang percaya ya oleh pihak lawan pada apa yang Anda sampaikan. Nah, oleh sebab itu membentuk koalisi dengan menawarkan pencapaian tujuan yang sama itu juga penting. Nah, selain itu jika Anda memiliki koalisi atau hubungan yang baik dengan pihak lain itu juga dapat memperkuat posisi Anda. Yang keempat adalah mengembangkan kasus. Nah, mengembangkan kasus ini menjadi penting juga karena sebagai salah satu teknik lobbying dalam komunikasi bisnis ya. Jadi Anda dapat mengembangkan kasus pembicaraan dengan mungkin mengetahui latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, seperti misalnya bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut itu, seperti melakukan inovasi, lalu ada ide-ide baru, lalu rencana jangka pendek, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah memperhitungkan media. Nah, di sini Anda perlu menyusun rancangan penekanan media sebaik mungkin dalam melakukan lobbying. Karena penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis itu semakin besar ya. Jadi disebabkan oleh perubahan zaman yang semakin maju dan modern. Selanjutnya yakni target dalam lobbying. Nah, di situ ada, mempengaruhi keputusan, ya, memperoleh dukungan dan simpati, memenangkan proyek, memudahkan urusan, memperoleh akses untuk kegiatan, dan menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Nah, dalam mencapai hal-hal sesuai target tersebut, pastinya Anda harus tahu hal-hal yang mempengaruhi lobbying, yaitu mengenal klien Anda, gitu ya. Jadi berikut poin-poin yang harus Anda ketahui. Yang pertama yakni mengetahui siapa yang akan Anda lobi. Nah, itu meliputi latar belakang klien, lalu atribut, jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperhatikan adat istiadat. Nah, ini biasanya dalam desain yang mengangkat kearifan lokal itu perlu untuk memahami hal-hal terkait ini ya. Yang ketiga adalah pengetahuan hukum, norma, dan peraturan. Nah, hampir sama dengan poin sebelumnya, namun ini lebih spesifik dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, yang keempat adalah keadaan politik. Nah, di sini penting untuk kalian mengetahui isu-isu politik terkait desain yang akan kalian lakukan. Nah, itu dilakukan agar nantinya desain kalian itu lebih relevan dan mudah terrealisasi. Selanjutnya yakni jenis lobbying ya. Jadi lobbying itu ada lobbying langsung dan tidak langsung. Nah, langsung itu biasanya dilakukan secara langsung ya, pihak Anda dan klien. Lalu, ada biasanya pihak itu juga tidak saling mengenal. Nah, tidak semua juga itu mempunyai kemampuan berkomunikasi. Nah, yang terakhir adalah, jenis lobbying langsung ini bisa memberikan kesan gitu ya. Jadi kesan terhadap pribadi itu biasanya nggak sama dengan kesan terhadap lembaga. Nah, jelasnya itu biasanya seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu begitu ya, tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya, dia tidak akan ada masalah dalam hal seperti ini. Nah, tentu, seperti ini, maksudnya lobbying yang seperti ini akan lebih baik apabila melakukan, lobbying yang tidak langsung ya, atau orang lain atau staf di lembaga tersebut. Nah, tidak langsung ini dilakukan dengan cara perantara pihak ketiga gitu ya. Setelah itu, pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantara pihak lain, nah pihak ketiga itu tadi. Lalu ada kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijadikan perantara ataupun, eee, penghubung tersebut. Pendekatan ini biasanya dilakukan terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi. Namun perlu dilihat juga ya, apakah pihak tersebut itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, maka dari itu apabila memilih pihak yang tidak tepat, maka kemungkinan akan terjadi berbagai macam kendala. Nah, kendala-kendala itu yakni misalnya seperti merusak hubungan yang sudah ada karena kesalahan ataupun ulah dari pihak ketiga tersebut. Nah, lalu
mungkin saja bisa terjadi, tidak selalu menguasai atau mengerti permasalahan atau objek yang menjadi sasaran gitu ya. Lalu yang terakhir bisa juga terjadi kebocoran terhadap rahasia. Nah, maka dari itu harapannya hal-hal tersebut tidak terjadi. Maka dari itu perlu sekali ya untuk kalian jeli memilih pihak lain nantinya dalam melobi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.